Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nur Indah Kesa Fitri dengan NIM 1914007 dan rekan saya Faizatul Darwini dengan NIM 1914036 dan Siska Nadia Oktaviana dengan NIM 1914049. Di sini kami akan mempresentasikan mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi isi kandungan surat Al-Ashr, menghargai waktu, dan kandungan hadis, serta tentang kebersihan. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa masuk ke sekolah. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa bersama dulu ya, dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa menuntut ilmu dipimpin oleh ketua kelas. Oke, silahkan ketua kelas memimpin doanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ketua kelas. Baik sekali, terima kasih, bagus. Oke. Ibu absen dulu ya, biar ibu tahu siapa yang gak hadir ke sekolah, ye. Oke. Faiz hadir, Indah hadir. Alhamdulillah, semuanya hadir, semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya hadir ke sekolah untuk belajar. Oke, ibu mau tanya nih, kita flashback ke pembelajaran yang minggu yang lalu ya. Kita belajar apa minggu lalu, nak? Tentang Quran surah Al-Asr. Ibu mau tanya, yang bisa langsung jawab nggak, angkat tangan. Apa isi kandungan dari Quran surah Al-Asr yang kita pelajari minggu lalu? Ya, bagus sekali. Jadi isi kandungan dari Quran surah Al-Asr kemarin yaitu tentang menghargai waktu. Ibu mau tanya lagi, bisa sebutkan contohnya kegiatan yang mencerminkan menghargai waktu dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, bagus. Iya, menggunakan waktu luang untuk belajar. Pinter. Satu lagi, ada yang mau nyebutkan? Ya, iya, bagus, pinter sekali. Yaitu dengan memanfaatkan waktu luang di saat bulan Ramadan untuk tadarus. Alhamdulillah, semuanya bisa menghargai waktu. Berarti kalian semua sudah mencerminkan kegiatan menghargai waktu sesuai yang kita pelajari pada minggu lalu. Bagus sekali, pintar. Baik, surat Al-Asr merupakan surat yang tergolong dalam surat Al-Makkiyah. Nah, surat Al-Asr ini termasuk ke dalam surat yang ke-103 di dalam Al-Quran, yang merupakan surat yang mempunyai kandungan yaitu sebuah keistimewaan mengenai pentingnya waktu. Dalam hal ini terlihat dari setiap ayat surat Al-Asr ini memberi suatu peringatan tentang waktu dan kemaslahatan manusia. Jadi surat Al-Asr ini menjelaskan bahwasannya waktu itu sangat penting. Lebih jelasnya, arti surat Al-Asr ini adalah menjelaskan sebuah waktu apabila Allah itu telah bersumpah atas nama waktu. Celakalah bagi manusia yang menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal yang kurang baik atau hal yang bersifat negatif, kecuali orang-orang yang memiliki keimanan, ketakwaan, dan selalu menjalankan amal soleh, menjalankan ibadah kepada Allah, dan selalu membela kebenaran dan mengedepankan kesabaran, seperti itu. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Yang pertama berbunyi wal ashr. Yang kedua innal insana lafi khusr. Yang ketiga illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang pertama mempunyai arti demi masa. Yang kedua innal insana lafi khusr.
sungguh manusia berada dalam kerugian. Ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang isi kandungan surat Al-Asr. Pada ayat pertama, memiliki arti demi masa. Nah, pada zaman Rasulullah, ada seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab yang menyaingi Rasulullah dengan mendakwahkan dirinya sebagai nabi. Nah, Musailamah Al-Kadzab bersahabat dekat dengan Amr bin As. Amr bin As adalah salah satu sahabat dari Nabi yang terakhir dalam memeluk agama Islam. Ketika surat ini turun, Amr bin As belum masuk Islam, tetapi ia mendengarnya dan bahkan menghafalkannya. Ketika Amr bin As berjumpa dengan Musailamah Al-Kadzab, Musailamah bertanya tentang surat ini. Musailamah bertanya, surat apa yang turun kepada sahabatmu di Mekah? Seperti itu. Kemudian Amr bin As menjawab, turun surat dengan 3 ayat yang begitu singkat, tapi dengan makna yang begitu luas. Nah, kemudian Musailamah Al-Kadzab menyuruh Amr bin As untuk melafazkan surat tersebut. Coba bacakan surat tersebut seperti itu. Kemudian surat itu dibacakan oleh Amr bin As. Lantas Musailamah merenung sejenak, lalu berkata, persis kepadaku juga turun surat seperti itu. Amr bin As bertanya, surat apakah itu? Musailamah menjawab, ya wabar, innaka a'udunani waswadar wasairuka hafrun nakr, yang dengan arti, hai kelinci, kau punya dada yang menonjol dan 2 telinga, dan di sekitarmu ada lubang bekas galian. Mendengar kalimat itu, Amr bin As yang pada saat itu masih dalam keadaan kafir tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, demi Allah, engkau tahu bahwa sebetulnya yang aku tahu, demi Allah, engkau tahu bahwa sebetulnya aku tahu yang kamu omongkan itu dusta. Ada perbedaan di dalam kalangan ahli tafsir dalam mengartikan ayat pertama. Ada yang mengatakan bahwa Al-Asr ini adalah waktu asar, dan ada pula yang mengaitkannya sebagai waktu duha. Waktu duha ialah 1/4 dari waktu pertama, sedangkan waktu asar ialah 1/4 waktu terakhir. Nah, sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa surat Al-Asr ialah masa. Misalnya, Ashrun Hasob, Asrus Sahabah, atau yang berarti dengan masa sahabat. Asrul Rasul, atau yang berarti dengan masa Rasul. Dan Al-Asr dalam bahasa Arab biasanya menunjukkan babak atau periode, yang misalnya Asrul Hadid, yang berarti zaman di dalam sejarah, yang berbunyi sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dalam kata insan terkandung 2 sifat, yaitu sifat hawaniyah dan sifat insaniyah. Nah, manusia dengan sifat kebinatangannya sama dengan binatang yang lain. Misalnya, dia makan, dia minum, dan dia memperoleh kenikmatan dalam hidupnya. Banyak ahli yang membedakan istilah kebahagiaan dan kenikmatan. Binatang tidak pernah memiliki kebahagiaan, tapi memiliki kenikmatan. Dari segi ini kita dapat memiliki perbedaan antara manusia dan binatang. Makan enak belum tentu bahagia. Mungkin yang kita peroleh adalah kenikmatan. Misalnya kita pergi merantau jauh dan juga lama lalu pulang menemui keluarga. Saat itu tidak hanya kenikmatan yang kita rasakan, namun juga kebahagiaan untuk bertemu dengan orang yang kita sayangi kembali. Lantas, apa yang membedakan antara kenikmatan dan kebahagiaan? Pada ayat kedua surat Al-Asr ini seolah menekankan kepada kita bahwa manusia itu berbeda dengan binatang.
yang memperoleh kebinatangannya tanpa melalui proses usaha. Nah, manusia dalam keadaan merugi karena manusia dalam keadaan kerugian karena manusia harus mengembangkan nilai-nilai kemanusiaannya dengan keinginannya sendiri. Lalu pertanyaannya, apa sih yang membedakan nilai manusia yang satu dengan nilai manusia yang lainnya? Nah, apa itu adik-adik? Boleh minta dengar nggak? Apa itu nilai kemanusiaannya? Nah, benar. Yang membedakan ialah sejauh mana setiap orang mengembangkan nilai kemanusiaannya itu sendiri. Nah, apa yang mengembangkan nilai kemanusiaannya? Benar sekali, jawabannya ada di ayat ketiga. Pada ayat ketiga berbunyi alladzina amanu wa amilus solihat, yang berarti kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ada dua hal yang mengembangkan nilai kemanusiaan. Yang pertama yaitu iman, dan yang kedua yaitu amal soleh. Selanjutnya yaitu pada kata tawasau. Kita bukan hanya berarti menjadi subjek, tetapi sekaligus kita menjadi objeknya. Nah, kita bukan hanya saja menerima wasiat, tetapi kita juga memberi wasiat. Nah, apa saja sih yang harus diwasiatkan? Yang pertama yaitu al-haq, dan yang kedua yaitu as-sabr. Sebagaimana iman yang tidak bisa dipisahkan dari amal soleh, al-haq juga tidak bisa dipisahkan dengan as-sabr. Nah, jadi tidak dikatakan beriman kalau tidak soleh, dan tidak dikatakan membela kebenaran kalau tidak tabah membela kebenaran tersebut. Selanjutnya yaitu isi kandungan surat Al-Asr secara general. Yang pertama yaitu Allah menjelaskan bahwa semua manusia itu merugi, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik yang berpangkat maupun tidak, serta orang tua maupun orang muda. Nah, pada poin kedua dijelaskan lagi, namun kerugian tersebut tidak akan datang kepada orang yang beriman, orang yang beramal soleh, serta orang yang menasihati akan kebenaran dalam keadaan yang sabar. Nah, kerugian yang ditekankan di sini sesuai dengan ayat yang pertama yang menyatakan bahwa masalah masa atau waktu. Nah, pada poin keempat dijelaskan bahwa surat Al-Asr menjadi pengingat agar manusia tidak membuang waktu yang telah Allah berikan dan waktu yang telah mereka miliki dengan melakukan hal-hal yang negatif. Pada poin yang kelima, waktu yang dimiliki harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena apabila tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, perlu kita ingat, waktu yang kita miliki tidak bisa diulang bahkan dibeli dengan apapun. Pada poin keenam atau poin yang terakhir yaitu jadilah bagian dari golongan yang beriman, beramal soleh, orang yang saling menasihati untuk kebenaran serta dalam keadaan sabar agar bisa memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Baik, kesimpulan dari surat pendek ini, Allah mengajarkan kepada kita agar kesimpulan dari surat yang pendek ini, Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita yang lagi berada di tingkat rendah atau dalam keadaan merugi apabila tidak mengembangkan diri kita atau iman yang kita miliki dengan amal yang soleh. Jadi, kesimpulan pada surat ini, Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita berada pada tingkat rendah atau dalam keadaan merugi apabila kita tidak mengembangkan diri kita dengan iman yang baik dan amal soleh. Nah, masyarakat kita juga menjadi masyarakat yang rendah bila masyarakat kita tidak menegakkan hak dan as-sabr di tengah-tengah masyarakat. Nah, pada awal tahun ini menjadi penting bagi kita dalam kehidupan dengan memulai dan mengisinya menggunakan nilai-nilai yang lebih positif. Nah, surat Al-Asr ini mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya waktu dan mengisi waktu untuk membentuk nilai dan kualitas kemanusiaan kita.
Nah, semoga kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Amin. Oke, tujuan dari pembelajaran ini apa, Bu? Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, kalian mengetahui salah satu hadis tentang kebersihan. Kemudian yang kedua, yaitu kalian mampu membaca tentang hadis kebersihan. Kemudian yang ketiga, kalian mampu mengartikan hadis tentang kebersihan. Kemudian yang keempat, kalian mampu menghafal lafaz beserta dengan artinya dari hadis tentang kebersihan. Oke. Baik, selanjutnya Ibu tunjukkan dulu hadisnya. Ya, hadisnya sudah muncul ya. Bagus. Ibu bacakan dulu, kalian mendengarkan, kalian menyimak dengan seksama ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tuhuru syatrul iman. Artinya, kebersihan sebagian dari iman. Alhamdulillah, hadisnya alhamdulillah pendek ya, Nak. Ya, sehingga kalian bisa mempelajarinya dengan mudah. Oke, sekarang kalian baca setelah Ibu Ibu bacakan nanti perkata-perkata dulu biar kalian bisa mengikuti dengan mudah. Oke, bismillah dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. At-tuhuru syatru iman. Artinya, kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Oke, sekarang tadi sudah kita belajar membaca lafaz beserta dengan artinya. Oke, sekarang Ibu ingin menjelaskan isi kandungan dari hadis tersebut ya. Jadi isi kandungan dari hadis tersebut yaitu bahwa Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita umat Muslim untuk selalu atau senantiasa menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan kita dan menjaga selalu kebersihan. Ya, menjaga kebersihan diri dapat dilakukan dengan apa, Bu? Menjaga kebersihan diri dapat dilakukan dengan salah satunya mandi, kemudian dengan berwudu, kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Apa, Bu, yang harus kita kerjakan? Misalnya mengerjakan piket kelas, menyapu ya, kemudian membersihkan jendela, membersihkan papan tulis juga termasuk, Bu. Iya, betul. Membersihkan papan tulis juga termasuk dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kita semua harus senantiasa hidup dalam kebersihan, ya. Kalau kita hidup dalam kebersihan, pasti rasanya akan nyaman, ya. Oke. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran hari ini setelah kita tadi sudah merefleksi pembelajaran minggu lalu, kita belajar tentang Quran surah Al-Asr, tentang menghargai waktu. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara mengaplikasikan isi kandungan Quran surah Al-Asr dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tadi contohnya apa? Iya, menggunakan waktu luang untuk belajar. Kemudian di saat puasa seperti ini, jika ada waktu luang kita gunakan untuk tadarus. Kemudian kita juga sudah belajar tentang hadis kebersihan yang isi kandungannya itu untuk kita sebagai umat muslim selalu senantiasa menjaga kebersihan. Contohnya apa tadi? Iya, contohnya dengan mandi, contohnya dengan wudu, contohnya dengan menyapu, mengapel, ya, kegiatan di rumah. Baik, alhamdulillah, semua rangkaian kegiatan kita hari ini sudah selesai. Ibu ada tugas untuk kalian. Jadi minggu depan kalian harus menghafalkan hadis tentang kebersihan tadi beserta dengan artinya secara individu, ya, dihafalkan di samping Ibu sini di depan teman-teman kalian. Ya, sudah jelas tugasnya? Alhamdulillah. Jadi dihafalkan di rumah lafaz beserta arti hadisnya, ya. Minta bantuan orang tua untuk menyimak, ya, supaya bacaannya benar, artinya juga benar. Kemudian kalau sudah siap, besok minggu depan langsung tampil di depan kelas, ya, di teman-teman, ya. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok 6 mengenai materi surat Al-Asr. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari tingkah laku maupun ucapan yang kami lakukan. Sekian dari kelompok 6, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.